warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai pendalaman materi ide pokok dan kalimat penjelas. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, bagaimana sih caranya kita menentukan ide pokok yang benar? Kita akan membahas terlebih dahulu pengertian ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Jadi, ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar terbentuknya sebuah paragraf. Jadi, di sebuah paragraf hanya terdapat satu saja ide pokok yang menjadi dasar atau ide gagasannya. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok. Nah, di dalam kalimat utama terdapat sebuah ide pokok. Jadi, jika ingin menentukan ide pokok, kalian harus terlebih dahulu menentukan kalimat utamanya. Nah, sedangkan kalimat penjelas merupakan kalimat yang mendukung atau yang menjelaskan kalimat utama. Jadi seperti ini gambarannya. Nah, sebuah paragraf itu terdiri dari kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Untuk menentukan ide pokok, kalian harus menemukan dulu kalimat utamanya. Contoh sebuah paragraf. Burung termasuk jenis unggas. Burung memiliki ciri-ciri yang sama dengan hewan unggas lainnya. Ciri-ciri burung adalah permukaan kulitnya ditutupi bulu, memiliki paruh, memiliki sepasang kaki dan sepasang sayap. Ayo, kita cari di mana ide pokoknya. Ya benar, ide pokoknya berada di awal paragraf. Kenapa seperti itu? Karena pada kalimat burung termasuk jenis unggas dijelaskan lagi oleh kalimat selanjutnya, yaitu burung memiliki ciri-ciri yang sama dengan hewan unggas lainnya. Jadi pada kalimat pertama itu sudah dibahas merupakan kalimat umum yang memerlukan penjelasan lebih dari kalimat selanjutnya. Nah, jadi burung termasuk jenis unggas itu termasuk kalimat utama. Nah, setelah kita menentukan kalimat utamanya, kita harus menentukan ide pokoknya. Nah, ide pokoknya kenapa sama dengan kalimat utama? Karena di situ burung termasuk jenis unggas. Itu sudah jelas dan tidak mempunyai alasan lagi. Seperti bisa ditemukan di awal paragraf yang dinamakan paragraf deduktif. Kalimat utama juga biasanya bisa terdapat di akhir paragraf, yaitu yang dinamakan kalimat induktif. Dan kalimat utama bisa juga terdapat di awal dan di akhir paragraf, yaitu paragraf campuran. Nah, untuk dapat menemukan kalimat utama dalam paragraf, kalian harus mengetahui ciri-ciri kalimat utama itu sendiri ya pastinya. Nah, ciri-ciri kalimat utamanya yang pertama itu kalimat utama berisi suatu permasalahan yang bisa dikembangkan. Jadi kalimat utama sendiri memerlukan beberapa kalimat penjelas karena kalimat utama bersifat umum. Yang kedua, kalimat utama sifatnya umum. Ketiga, kalimat utama yang berada di akhir kalimat bisa ditandai dengan adanya kata jadi atau dengan demikian. Kemudian, ciri-ciri ide pokok. Nah, setelah kita menemukan kalimat utama, selanjutnya kita akan menemukan ide pokok secara tidak langsung, seperti itu. Yang pertama, ciri-cirinya menjadi pusat pembahasan dalam paragraf. Nah, ciri-ciri ide pokok ini menjadi pusatnya, seperti itu, menjadi ide atau gagasan dasarnya sebuah paragraf. Kemudian, bisa berdiri sendiri dengan arti yang jelas, sehingga tidak membutuhkan konjungsi seperti karena. Kemudian ide pokok berada dalam kalimat utama. Nah, berikut ini adalah contoh cara menentukan ide pokok. Pada paragraf, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Apa ide pokoknya? Ya, benar. Ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, jadi dari kalimat tersebut sudah jelas
sudah jelas bahwa dia pada paragraf itu ingin ingin mengatakan bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak, seperti itu. Kemudian pada kalimat-kalimat selanjutnya merupakan penjelasan dari kalimat tersebut. Untuk kalimat penjelasnya, kalimat penjelasnya yang mana ya? Ya, benar banget, karena kalimat penjelasnya adalah kalimat kedua dan ketiga, seperti itu. Di mana letak kalimat utamanya? Pada paragraf di bawah itu, letak kalimat utamanya adalah di awal paragraf. Pinter banget. Karena kenapa ya kok bisa di awal paragraf? Karena pada paragraf tersebut kalimat pertamanya berbunyi gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kemudian pada kalimat selanjutnya, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Jadi pada kalimat kedua itu menjelaskan kalimat pertama. Nah, jadi kalimat utamanya adalah di awal paragraf. Nah, selanjutnya untuk paragraf ini, apa kalimat utamanya? Ya, kalimat utamanya adalah organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Nah, kenapa seperti itu? Karena organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan itu dijelaskan pada kalimat-kalimat selanjutnya, yaitu alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, pada kalimat kedua itu menjelaskan kalimat pertama. Kalimat ketiga juga menjelaskan kalimat pertama. Kalimat keempat juga menjelaskan kalimat pertama. Jadi kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama, yaitu organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan. Nah, jadi dari beberapa contoh paragraf tadi bisa disimpulkan bahwa sebagian besar kalimat utama itu berada di awal paragraf. Secara tidak langsung berarti sebagian besar ide pokok itu ada di kalimat pertama. Cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal yang ada di deskripsi box ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.